kasih Mbak Yuni. Ada banyak poin penting ya, dari mulai tilikan antropologis, siapa manusia menurut Arendt gitu ya, bahwa manusia adalah selalu tersituasikan gitu ya. Lalu tadi sudah dijelaskan Vita Activa ya, 3 kerangka tadi, kerja, karya, dan tindakan. Di tindakanlah itu manusia baru bisa mengekspresikan kebebasannya gitu ya, ketika ada respon dari orang lain gitu ya. Lalu ada bahwa HAM yang dikonsepsikan oleh Duham adalah paradoks gitu ya. Pada satu sisi mengkonsepsikan manusia itu terlahir secara bebas, setara, tetapi ketika orang dipersekusi ya, orang kehilangan kewarganegaraan beserta hak-haknya sekaligus, itu kemudian yang katanya hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut, itu justru orang-orang itu kehilangan gitu ya. Lalu ada banyak ya, jadi saya udah mau saya kemudian menyimpulkan tentang hak asasi manusia menurut Arendt itu menjadi bersifat negosiatif ya. Negosiatif artinya ketika dia diupayakan oleh para pemegang hak, kemudian oleh komunitasnya ya, oleh yang lainnya juga, barulah kemudian hak asasi konsepnya itu seperti apa menjadi ada gitu ya. Itu kalau nggak salah, mohon dibenarkan. Dan itu bisa terjebak tadi menjadi esensialisme itu ketika tadi tuh negosiatif itu gitu ya. Padahal tetap ada hak-hak natural yang itu tidak bisa dilampaui begitu aja gitu ya, hak alamiah itu ya. Bisa repot kalau hak-hak alamiah, konsepsi yang natural itu menjadi hilang gitu ya tadi dalam kritik-kritik terhadap pikiran Hannah Arendt. Oke, mohon maaf jika ada yang terlewati dari ini saya ya, dari kesimpulan saya. Kita langsung bisa diskusi. Silahkan bila ada yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya di forum chat, belum ada. Memang tadi Hannah Arendt bisa ada Mas Arief nanya tuh. Oh, oke. Silakan Mas Arief. Aduh, aku grogi mau ditanya sama filsuf beneran ini. Silakan Mas Arief. Tidak bisa di-unmute. Bisa ketik di chat kali ya, Mas Arief. Ya oke, barusan di-unmute sama host. Jadi tadi hostnya mengunci semuanya, kecuali yang berbicara. Oke, pertama terima kasih paparannya Mbak Yuni. Sudah lama nggak ketemu, sekali langsung ngomongin yang serius kayak gini. Ya, saya sepakat tadi ya bahwa kebebasan menjadi satu poin pokok dalam antropologi politiknya Arendt ya, terutama kalau kita membaca Human Condition. Kira-kira di sana dia mengatakan bahwa menjadi bebas itu artinya tidak terperangkap dalam inequality ya, pada ketimpangan ya, yang biasanya muncul dalam rulership ya, dalam pemerintahan atau yang sejenisnya gitu ya. Itu dia katakan secara tegas dalam Human Condition. Nah, saya juga sebenarnya tertarik untuk lebih lanjut memproblematisasi ya Mbak Yuni ya, karena dalam beberapa tadi yang The Origin of Totalitarianism itu ya, bab itu tadi ya, itu Arendt memberikan kritik yang cukup tajam ya pada
government. Seingat saya dia kira-kira memberikan kritik pada bagaimana kehadiran pemerintah itu tidak bisa diandaikan begitu saja untuk bisa memberikan proteksi pada hak asasi, meskipun rezim hak asasi itu sudah diakui secara universal di 1948 gitu ya. Nah, tetapi bagi saya agak mengherankan bahwa Arendt terus-menerus bergerak pada tataran kebutuhan akan adanya afiliasi politik. Jadi di satu sisi dia menyadari bahwa pemerintah yang manapun itu punya keterbatasan, terutama ketika dia menyebut yang stateless, yang minoritas gitu ya. Itu kan dia terus-menerus bisa menunjukkan ya, termasuk secara praktikal ya, tidak hanya secara filosofis, secara praktikal bahwa pemerintahan-pemerintahan negara di dunia itu tidak punya cukup kemampuan sehingga secara praktis human rights itu bisa dinikmati oleh mereka yang ada dalam satu negara yang sudah cukup mapan ya, sudah cukup maju ya. Itu pun juga kita paham ya, misalnya sampai abad 21 pun Amerika Serikat masih menyuarakan Black Lives Matter gitu ya. Masih menjadi sebuah persoalan bahkan di abad 21 ya. Sementara Arendt sudah selesai di abad 20 gitu ya. Nah, tetapi bagi saya juga cukup mengherankan bahwa Arendt masih terus-menerus bergerak pada kebutuhan akan adanya afiliasi politik. Saya membayangkan kalau ini didorong lebih lanjut, barangkali idenya Arendt itu akan jauh lebih bunyi pada satu masyarakat yang kosmopolit gitu ya. Satu masyarakat yang kosmopolit. Tapi saya kemudian mendapati alasan di belakang itu dari kritiknya Pak Franky yang tadi dibunyikan oleh Mbak Yuni ya, bahwa ya memang akar komunitarian kan cukup terang di sini ya, cukup jelas ya, sehingga ya nggak bisa enggak kerangka besar yang ditaruh oleh Arendt itu kemudian ya dalam tanda petik menjebak dia untuk tidak bisa keluar dari kenyataan bahwa afiliasi politik dalam arti negara dan pemerintahan di dalamnya itu menjadi sebuah kebutuhan. Padahal kalau saya membayangkan ide-ide kosmopolitanisme yang dibawa oleh siapa misalnya David Held gitu ya, atau itu perempuan jadi lupa saya, Ben Habib ya misalnya gitu ya, dan itu memungkinkan atau bahkan yang lebih kini siapa namanya Sen itu juga meskipun tidak secara tegas ya, tetapi saya membawi juga adanya ide-ide tentang kosmopolitanisme ketika misalnya dia menunjukkan bahwa pertimbangan dalam partisipasi untuk mendiskusikan hal-hal tadi termasuk human rights misalnya itu harus dibuka seluas mungkin. Jadi kita bisa berbicara tentang misalnya perda syariat itu punya potensi untuk mereduksi kebebasan perempuan terutama misalnya, dan itu diterapkan di Aceh, tetapi bukan hanya orang Aceh yang punya hak untuk bersuara tentang itu, bukan hanya orang Indonesia yang punya hak untuk bersuara tentang itu, bahkan memperjuangkan itu. Saya kira itu juga kan cukup bunyi ya, makanya tadi Mbak Yuni bisa memberikan kritik bahwa separasi privat dan publik itu ternyata tidak sekaku yang dibayangkan oleh Arendt, tapi secara dinamis juga menggeser hal-hal yang mulanya tidak masuk dalam yang politik, yang sekarang terakomodasi dalam yang politik. Jadi poin saya itu ini, saya nggak tahu apakah cara baca saya terhadap presentasi ini dan cara baca saya terhadap terutama konteks yang tadi dibangun dari The Origin of Totalitarianism itu tepat ya, tapi saya punya bayangan begitu. Terima kasih. Iya, Mbak Yuni, apakah mau langsung dijawab? Pendek aja ya, aku sebenarnya setuju dengan Mas Arief ya.
ini kalau aku berdasarkan refleksi situasional ya dari situasi yang hadir di hadapan kita gitu. Misalnya konteks stateless, konteks orang Rohingya misalnya, komunitas politik yang kalau Arendt tuliskan di The Origin of Totalitarianism ini masih dalam kerangka negara ya, satu negara gitu. Komunitas politik ini kan dia bisa dimaknai, bisa diluaskan maknanya. Ada komunitas politik yang global, ada partisipasi politik yang lebih yang luas gitu, yang bisa lebih luas gitu. Yang sebenarnya dia juga membawa semangat Arendt dalam makna, dalam apa namanya idenya soal partisipasi dari pemegang hak itu sendiri gitu. Jadi meluaskan apa namanya makna dari komunitas politik dan partisipasi politik itu gitu. Ada Mas Agus Sudibyo, ahlinya Arendt. Nah, itu Arendtian itu. Ya. Halo, sorry, baru bisa gabung nih malam ini. Jam 9 baru bisa gabung. Maaf. Oh, oke. Utang penjelasan berarti ya, Mbak Yuni ya. Kalau baru gabung itu utang penjelasan. Iya. Sorry Mbak Yuni, sorry Mas Arif. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau saya di asumsi awal saya ketika membaca hak untuk memiliki hak itu, jadi hak-hak alamiah gitu yang dikonsepsikan melekat pada tiap manusia itu hilang ya karena stateless ya atau karena imigrasi ya dari negaranya yang sedang berperang ya atau kasus lain gitu ya. Yang kemudian itu belum diakui, yang itu harus diperjuangkan dan itu butuh pengakuan gitu. Jadi butuh pengakuan hak untuk memiliki hak-hak alamiah itu gitu ya. Nah tadi di akhir Mbak Yuni bilang itu butuh partisipasi dari pemegang hak. Kalau pemegang haknya sendiri itu juga tidak bisa berbicara atas nama dirinya gitu ya dan orang-orang lain komunitas baik komunitas tertentu maupun komunitas internasional juga kurang atau tidak memperhatikan gitu ya, bukan tidak dengan sengaja tapi ya karena tidak tidak sengaja untuk memperhatikan persoalan itu gitu. Itu bagaimana gitu ya? Karena tadi kan partisipasi pemegang hak ya, lalu pemegang hak pun itu juga nggak bisa berpartisipasi, nggak bisa bersuara atas dirinya sendiri gitu. Apa yang perlu kira-kira yang dilakukan gitu? Pertanyaannya susah Kak. Tapi ada jadi ada satu simulasi ya. Simulasi ini menguji menguji Arendt versus Rancière dalam konteks orang-orang yang nggak berdokumen. Bagaimana kita misalnya orang-orang yang tidak berdokumen itu undocumented migrant atau stateless migrant itu ketika dia mau exercise gitu gagasan yang ditawarkan Arendt dan gagasan yang ditawarkan Rancière. Saya pernah iseng-iseng. Jadi kalau orang stateless migrant kalau mengikuti apa yang disampaikan Arendt gitu kan, untuk dia bisa mencapai untuk dia bisa mengeksersis hak dia gitu, dia harus melewati beberapa langkah dulu. Dia harus misalnya bisa melampaui keniscayaan alamiahnya dia dulu misalnya ya.
untuk bisa terlibat masuk ke dalam ruang publik dan bebas di sana, lalu kemudian baru, itu kan prakondisi ya, baru kemudian dia akan bicara soal hak dia. Tapi kalau misalnya bagi Rancière, enggak. Kesetaraan itu imperatif gitu. Jadi kamu mau kamu nggak punya komunitas politik, mau kamu belum bisa melampaui keniscayaan alamiah kamu gitu ya, kamu tetap bisa mengeksersis hak kamu gitu. Migrant status bisa tetap mengeksersis hak dia gitu. Jadi kira-kira kayak gitu Kak Iyo. Tapi itu nggak menjawab pertanyaan sebenarnya. Ya menjawab juga, cuma sampai sekarang Julian Assange aja kan nggak bisa ya. Sampai sekarang dia nggak bisa keluar dari penjara di Belmarsh. Komunitas internasional sudah menyuarakan untuk dibebaskan, tapi ya tetap tidak bisa juga ya. Tapi pasti ada ruang kan untuk terus bicara ya, dan mengeksersis. Itu berupa perjuangan-perjuangan yang sampai sekarang terus ya. Perjuangan, iya. Dia sudah 3 tahun di penjara ya, dan sudah pada tingkat stres tinggi. Ya, baru komunitasnya aja yang berjuang gitu ya, dan tetap negara yang berdaulat, antar negara pun itu tidak respon ya soal hak asasi dia. Yang lain ada yang mau ikut rembuk? Mau nanggapin dikit aja ya. Oke, Mas Agus silahkan. Hore, akhirnya ditanggapi. Coba ngingat-ngingat gitu, soal Arendt itu. Nah, kalau yang barusan disampaikan Mbak Yuni itu, kalau bayangan saya kan Arendt itu selalu melihat identitas politik atau kebebasan manusia itu dalam hubungannya dengan manusia yang lain, gitu. Jadi bukan manusia singular, tapi manusia dalam kaitannya dengan manusia lain. Maka pertanyaan kebebasan buat Arendt adalah apa yang bisa kita berbuat kepada orang lain, pada komunitas kita, pada masyarakat, bukan freedom from, jadi bukan kebebasan kita sebagai manusia, tetapi ketika kita sudah bebas dari belenggu, dari katakanlah struktur yang totaliter, otoritarian itu, apa yang tindakan-tindakan apa yang meaningful untuk orang lain, untuk masyarakat. Nah, saya kira itu sedikit tambahan tentang teori tindakan atau teori tindakan politik Hannah Arendt. Yang saya ingat, maaf kalau salah. Makasih Mas Agus. Ya, makasih Mas Agus. Ada yang lain yang mau ikut urun rembuk? Itu tadi kayaknya Mas Arif ngontarin apa tadi di chatroom? Oh, itu soal Assange. Contoh tentang Julian Assange, pendiri Wikileaks yang sampai saat ini tidak bebas ya, masih di penjara, dan itu pun penjaranya ekstra ketat. Jadi hampir tidak bisa berbicara dengan orang lain ya. Jadi hal yang mendasar dia sebagai seorang manusia, misalnya berkomunikasi dengan orang-orang itu paling cuma dengan orang-orang terdekatnya gitu ya. Jadi itu dia hak asasinya aja udah dicabut gitu ya. Dicabut dengan sendirinya gitu ya. Iya gitu. Jadi dia sebagai pemegang hak, dia tidak bisa apalagi berpartisipasi ya, untuk bersuara aja tentang hak-hak dia itu nggak bisa gitu. Status Julian Assange itu dia mau diekstradisi
ke US kalau tidak salah ya. Dan lebih. Apa ya, ironisnya yang memperlakukan seperti itu adalah rejim demokrasi. Iya. Bukan rejim totaliter. Jadi apa bedanya antara demokrasi dan totalitarianisme di situ? Betul Mas Agus. Saya boleh nimbrung? Iya, silakan. Saya itu memprovokasi Anda untuk nimbrung ini. saya tadi tertarik dengan contohnya Yot, tapi lebih ke gini ya, saya ingat kalau nggak salah dia berapa lama ya itu di kedutaan Uruguay ya kalau nggak salah ya. Oh iya, dia masih bebas, jadi masih ketemu keluarganya ya, lalu dia punya anak. Tapi kenyataan ketika bahwa di Belmarsh dia sudah benar-benar seperti apa? Ya udah nggak dimanusiawikan lagi ya, jadi terbatas dengan komunikasi dengan keluarganya, dengan istrinya aja gitu, di ruangan aja gitu ya, nggak kemana-mana. Nah, tapi saya lebih tertarik untuk memproblematisasi kenyataan bahwa misalnya dia diprotek oleh, bukan diprotek ya katakanlah diprotek gitu ya, saya nggak tahu bahasa yang lebih tepatnya, diprotek oleh kedutaan Uruguay, tapi kemudian di bawah tekanan-tekanan politik akhirnya kan ditangkap ya. Nah, kenyataan termasuk tadi yang Mas Agus sampaikan bahwa justru negara-negara demokrasi yang atas nama proteksi terhadap kebebasan itu kemudian melanggar kebebasan yang lebih asasi kan. Sebab yang diproteksi dokumen-dokumen itu ya, dokumen-dokumen itu pada tataran legal itu kan juga dimaksudkan untuk memberi proteksi ya, terhadap warga negara. Tetapi itu dilakukan dengan cara melanggar kebebasan yang lebih asasi. Nah, bagi saya yang menarik termasuk yang tadi saya problematisasi ya ketika saya memberikan tanggapan ke Mbak Yuni tadi ya, adalah bahwa kenyataannya kan pemerintahan negara-negara itu punya begitu banyak keterbatasan. Uruguay sendiri saya juga nggak yakin bahwa tindakan itu tidak lepas dari political interest ya. Demikian pula negara-negara lain. Bahkan yang lebih ironis adalah tangan Amerika Serikat mampu menjangkau Assange yang orang Australia, dan Australia sendiri tidak cukup protektif untuk melindungi warga negaranya. Nah, persis di situ kritik Arendt saya kira bunyi ya, bahwa pemerintah negara-negara itu tidak punya cukup kapasitas ternyata, termasuk juga niat baik ya, untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi. Jadi sehebat apapun Arendt masih memberi satu kredit ya pada proteksi human rights oleh negara-negara yang lebih maju ya. Tapi kenyataannya kan Jerman juga gagal kan dalam kasus Arendt gitu ya. Australia gagal dalam kasusnya Assange gitu ya. Yang lain-lain juga begitu. Amerika Serikat gagal dalam proteksi hak bagi kalangan Asia dan orang-orang berkulit hitam misalnya gitu ya. Nah, tapi terutama contoh tentang Assange itu tadi itu memantik ide saya tadi ya untuk berpikir kenapa Arendt tidak mendorong lebih jauh ini dalam sebuah ide yang lebih kosmopolit gitu ya. Toh dia juga memberikan kritik keras kan terhadap kegagalan Liga Bangsa-Bangsa ya Mbak ini ya. Liga Bangsa-Bangsa dikritik oleh Arendt ya, dan kita paham juga Liga Bangsa-Bangsa kan juga praktis bangkrut antara lain karena kalau dalam kajian-kajian politik internasional itu ditunjukkan bahwa di antara penyebab kegagalan Liga Bangsa-Bangsa itu adalah absennya satu norma moral yang bisa menjadi guidance bagi negara-negara dan mengikat anggotanya untuk tidak bertindak melampaui itu, otherwise dapat sanksi tertentu gitu ya. Tapi PBB lebih baik dibandingkan LBB, betapapun ancaman-ancaman sanksi kan juga tidak lalu membuat suatu negara, kecuali negara yang pengaruh politiknya lebih lemah ya, itu akan tunduk kemudian mematuhi nilai moral tertentu yang menjadi basis bagi Universal Declaration of Human Rights itu.
Jadi saya lebih suka untuk menyorot kasus Assange ini terkait dengan itu tadi ya. Dan berarti kegagalan Uruguay untuk bisa memberikan proteksi setelah keengganan Australia untuk memberikan proteksi atas warga negaranya. Yang tadi saya setuju sama Mas Agus, ya justru ini kan negara-negara yang demokrasinya lebih maju sebenarnya. Itu tanggapan saya. Sorry. Thank you. Iya. Iya, silakan. Ya, contoh dari kasus Julian Assange ini sebenarnya membuktikan ya, membuktikan kritiknya Arendt terhadap konsep liberal hak asasi manusia ini ya menurutku, karena satu asumsi antropologis bahwa hak itu melekat pada diri manusia, pada akhirnya pada kasus dia itu nggak berlaku gitu kan. Dia nggak bisa dia tidak bisa berbuat apa-apa. HAM liberal jadi hampa gitu di hadapannya Assange dalam kasus ini kan. Harapan ada, dan saya kira ini yang Arendt masih kritik Arendt terhadap hak asasi manusia ini masih terus relevan sampai hari ini, karena apa? Tadi soal bahwa manusia itu kebebasan manusia itu tersituasi ya, dia selalu hadir bersama yang lain gitu, bukan konsep manusianya Arendt itu kan seperti itu. Dia selalu ada di bersama yang lain. Kebebasan itu baru bisa dirasakan, kebebasan itu baru bisa dicapai ketika ada interaksi, ada komunikasi, ada percakapan dengan yang lain gitu. Ada komunitas politik, konteks haknya ada komunitas politik yang menjamin dia. Untuk kasusnya Assange ini menurutku meskipun meskipun dia sudah tidak bisa menyandarkan harapannya pada konsep hak asasi manusia liberal ini gitu kan, tapi dia Assange adalah bagian dari komunitas politik yang barangkali sudah tidak dianggap lagi oleh komunitas politik berdasarkan negaranya, misalnya di Australia gitu kan, tapi ada komunitas politik global, ada komunitas politik lintas negara yang semestinya itu bisa memastikan, bisa mengarahkan agar kondisi yang dialami itu bisa berubah gitu, bisa ada perubahan di sana gitu. Upaya-upaya itu menurutku dari inspirasi dari Hannah Arendt ini masih sangat relevan. Ini tapi bukan bicara soal hasilnya ya Kak Iyo. Apa kok sekarang masih nggak, itu soal lain gitu. Tapi bahwa ada komunitas politik di sana, komunitas politik yang kita perlu maknai lebih luas itu dibanding apa yang dituliskan Arendt di dalam The Origin of Totalitarianism itu, yaitu komunitas global ini, komunitas lintas negara ini, dan Assange adalah bagian dari komunitas itu. Kita sebagai komunitas, sebagai anggota komunitas itu, komunitas politik itu yang harus terus memastikan, menyuarakan bahwa apa yang dialami oleh Assange itu buruk, tidak baik, dan tidak boleh untuk dilanjutkan. Arendt memberikan harapan. Arendt menurutku jadi sangat relevan ya untuk kasus ini. Sedikit nambahin, boleh? Ya, silakan Mas. Saya jadi ingat, jadi Giorgio Agamben itu banyak menyoroti problem-problem human right, dan rujukan utamanya adalah Arendt juga itu. Jadi Agamben bilang berhutang budi pada Arendt dalam konteks teoritisasi dia tentang HAM. Jadi dia pernah mengatakan bahwa kenyataannya HAM itu adalah properti untuk warga negara, dan dia menjadi tidak bisa tegakkan untuk yang non warga negara.
untuk yang kelompok oposisi, untuk kelompok imigran, untuk kelompok-kelompok yang tidak patuh kepada negara. Jadi dia bilang HAM itu adalah seperti properti untuk warga negara yang baik di mata negara. Nah itu istilahnya Agamben, dan dia merujuk pada Arendt gitu. Cuma Agamben menyampaikan kritik bahwa Arendt dalam menyampaikan pandangannya tentang human right itu tidak bisa lepas dari bayang-bayang negara yang totaliter gitu. Dia selalu membayangkan teori itu dikontekskan dalam rezim totaliter. Padahal menurut Agamben, problem-problem totalitarianisme itu, problem-problem HAM yang double standard, yang diskriminatif, itu juga ada di rezim-rezim demokrasi. Bahkan di dalam rezim-rezim demokrasi kontemporer. Gitu. Jadi itu yang mungkin karena dimensi waktu, karena Arendt itu lahir di zaman totaliter itu gitu. Jadi pengalaman dia adalah pengalaman problem-problem HAM di era totaliter gitu. Nah, tapi itu disampaikan, itu kritik itu oleh Agamben, dan Agamben mengatakan sebenarnya teori-teori pemikiran Arendt tentang kebebasan, tindakan politik, tentang HAM itu justru semakin relevan dan lebih relevan kalau kita letakkan dalam konteks negara demokrasi kontemporer dewasa ini gitu. Nah itu salah satu kritik Agamben terhadap Arendt, yang sebenarnya bukan hanya kritik, sebenarnya dia juga memberikan afirmasi atas pandangan-pandangan Arendtian. Gitu. Terima kasih. Ya, makasih atas masukannya Mas Agus. Masukan kayak rapat aja. Lebih segar gitu ya, nambah info nih gitu ya. Ketika dikontemporarisasikan gitu, bahwa kritik Arendt masuk justru pada situasi negara-negara sekarang, negara-negara demokratis gitu ya. Nah, sempat juga saya baca Arendt membedakan antara totalitarianisme dengan tirani, dengan despotis ya, lalu gitu. Nah, untuk totalitarianisme itu ada terornya di situ. Ketika di situ ada terornya gitu. Negara demokrasi seperti Indonesia, demokrasi, kemudian ada teror ya. Tapi itu bukan oleh negara gitu ya, tapi oleh antar warga ya. Misalnya kasus kemarin itu ya ada teror gitu ya. Nah, totalitarianisme itu bisa muncul itu kan ketika banyak orang gitu ya, orang-orang pada umumnya abai terhadap sesuatu yang sebetulnya adalah kekerasan ya. Ketika itu dianggap biasa, disitulah mulai muncul ya gitu ya. Jadi bisa menjadi refleksi bagi kita itu ketika sekarang juga bisa ada gitu ya, dalam opininya Agamben di negara sekarang itu, di negara-negara demokrasi, ketika ada aksi-aksi semacam itu gitu ya. Menurut saya, nggak tahu agak melenceng atau enggak. Satu lagi. Jadi kritik terhadap Arendt, saya lupa siapa yang menyampaikan, tapi itu pernah dikutip oleh Romo Magnis bahwa sebenarnya individu itu tidak pernah secara total bisa dikontrol oleh negara. Sebenarnya individu itu juga melakukan perlawanan, bahwa tadi Assange sampai sekarang belum bisa ditangkap, itu berarti kan sebenarnya dia sebagai subjek melakukan perlawanan, dan itu cukup berhasil gitu. Nah, jadi bahkan di campnya Nazi itu tidak sedikit individu-individu yang berhasil melakukan perlawanan dan berhasil lolos dan lain-lain. Ini satu kritik ke Arendt, bahwa seakan-akan kalau kita membaca buku Arendt itu negara itu total betul bisa mengontrol, bisa membinasakan, dan tidak ada peluang sedikit pun buat individu untuk melakukan perlawanan ataupun menghindar dari tindakan-tindakan totaliter itu. Padahal
peluang-peluang itu ada dan secara faktual dikutip oleh Romo Magnis, saya kira itu terjadi. Dan itu ya ini sedikit koreksi aja bahwa sebenarnya individu-individu yang terjajah, yang tertindas itu juga berkemungkinan untuk melakukan perlawanan gitu.